Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Hari ini Mantap Film bakal nyeritain alur cerita dari film Rustum tahun 2019. Sebagai peringatan, video ini berisi spoiler konten ya guys. Dan bagi kalian yang gak keberatan sama konten spoiler, listen to me and here is the video. Film diawali dengan sebuah pertemuan antara seorang petugas Subakar Despande dengan seorang pria bernama Mahantes, di mana Mahantes yang memanggilnya bermaksud ingin memberikan sejumlah suap, asal Subakar bersedia menghentikan penyelidikannya terhadap Menteri Dalam Negeri Durga Prasad. Sekoper uang, kunci mobil, dan surat-surat tanah terpampang di hadapan Subakar. Akan tetapi, sebagai petugas yang jujur, ia dengan tegas menolak hal tersebut, meskipun hal itu berdampak sangat buruk terhadap keselamatan dirinya pada saat itu, yang mana ketika Subakar akan pergi, ia dihadang oleh Aditya, putra bungsu Durga Prasad. Singkat cerita, setelah hari itu, Subakar tidak pernah kembali, dan hal itu membuat orang tua Subakar membuat laporan kepada polisi agar mereka dapat segera mengusut kasus tersebut. Akan tetapi, jawaban yang sama selalu mereka dapatkan bahwa mereka diharuskan kembali lagi minggu depan ke kantor polisi. Orang tua Subakar nampak sudah sangat putus asa sekali berharap pada kepolisian di sana. Ditambah dengan keadaan istri Subakar yang tengah hamil dan dirinya mengalami depresi karena hilangnya suaminya itu. Beralih ke lain tempat. Di stasiun, satu keluarga nampak turun dari kereta, di mana mereka adalah Abi yang merupakan seorang suami dan ayah, Anju yang merupakan istri Abi, beserta putri sematawayang mereka, dan terakhir Amu yaitu saudara Abi. Diketahui mereka baru pindah ke kota tersebut, di mana ternyata rumah baru Abi tepat berada di samping rumah orang tua Subakar, dan Abi pun segera menyadari keadaan keluarga itu yang sedang tidak baik-baik saja tatkala ia dan keluarganya akan memasuki rumah. Di keesokan harinya, Abi yang akan mengantar putrinya ke sekolah barunya secara tidak sengaja bertemu dengan ayah Subakar di jalan. Dan karena akan ke tempat yang searah, Abi pun menawarkan diri untuk mengantarnya, hingga ia pun dapat tahu bahwa ayah Subakar pergi ke kantor seorang pengacara. Merasa ada hal yang ganjil dengan keadaan ayah Subakar, di siang harinya Abi datang untuk memintanya bercerita, dan karena dirasa bahwa mereka butuh bantuan dan keadilan, ayah Subakar pun menceritakan semuanya kepada Abi. Setelah hari itu, Abi terus membantu ayah Subakar agar dapat kembali membuka kasus hilangnya Subakar, di mana hal itu membuat Durga Prasad menjadi terusik, dan dengan segera membuat teror kepada ayah Subakar lewat beberapa anak buahnya. Ayah Subakar pun pulang dalam keadaan pucat pasi, membuat Sumitra istrinya begitu khawatir dengan kejadian yang baru suaminya alami. Dan belum hilang kekhawatiran itu, mereka pun dikagetkan dengan menantunya yang secara tiba-tiba jatuh tersungkur karena keadaannya yang begitu lemas. Tak lama, Abi datang ke rumah mereka karena mendengar suara benda jatuh. Kemudian, Abi pun menasehati istri Subakar agar tidak menyiksa bayinya dengan keadaannya itu. Dan pada pecahan foto Subakar, Abi menemukan sebuah memory card yang langsung ia simpan di dalam kantongnya. Di suatu hari, tidak hanya kepada ayah Subakar, Aditya bersama orang-orangnya pun dapat menculik Amu ketika Amu sedang bersama Abi di sebuah mall. Abi sendiri tidak tinggal diam, ia sempat berusaha untuk mengejarnya. Akan tetapi, pada akhirnya ia yang terjatuh harus menyaksikan Amu dibawa oleh para penculik di dalam mobil. Beberapa saat setelah kejadian, Abi berusaha mendatangi kantor polisi untuk melaporkan penculikan itu. Akan tetapi, para polisi-polisi Bahlul itu tidak serius menanggapi laporannya. Dan ketika mendengar nomor plat mobil yang disebutkan oleh Abi, si polisi malah menyebut bahwa kasus itu berada di luar tanggung jawab kantor kepolisian tersebut. Abi yang tak ingin menyerah begitu saja dengan segera mendatangi kantor polisi yang kedua. Dan ketika Abi menyebutkan nomor plat mobilnya, polisi di sana kembali tak ingin menanggapi laporannya itu karena diketahui bahwa mobil itu adalah milik Arjun Prasad yang merupakan putra sulung dari Durga Prasad. Kemudian, inspektur kepolisian di sana menanyai Abi apakah ia benar-benar akan mengkasuskan hal tersebut. Dan karena inspektur itu adalah polisi yang jujur, di hari itu juga ia bersama Abi pergi ke kantor Arjun untuk menangkapnya.
Dengan berani, Inspektur Kiran menentang kekuasaan Arjun dan menangkapnya dengan sangat tidak hormat. Media pun dengan cepat memberitakannya, dan si polisi Bahlul yang merupakan tangan kanan Durga dengan cepat membebaskan Arjun dan memecat Inspektur Kiran begitu saja. Selain itu, Abi pun malah ditahan karena membuat laporan tersebut. Singkatnya, ketika di dalam penjara, beberapa tahanan yang merupakan orang-orang Durga secara berkeroyok menghajar Abi, dan salah seorang dari mereka yang bernama Bunti berhasil menyabat wajah Abi dengan sebuah golok, di mana ketika Abi membuka matanya, Bunti dengan cepat menyadari sesuatu. Tak hanya itu, Abi sendiri dengan cepat menghajar balik tahanan-tahanan itu, di mana hal itu sangat membuat Bunti ketakutan, dan ia pergi berlari meminta bantuan kepada kepala sipir penjara. Dengan begitu ketakutan, Bunti mengatakan bahwa orang yang harus ia habisi itu adalah polisi Rustum. Kemudian, scene pun flashback ke beberapa bulan sebelumnya. Sebuah ambulan nampak membobol barikade polisi, dan karena itu polisi pun melakukan pengejaran. Dua mobil polisi yang mengejar berhasil dibuat terguling. Namun di ujung jalan, ambulan itu kembali dihadang oleh satu mobil polisi, di mana polisi yang menghadangnya adalah Rustum atau SCP Abhishek Bhargav, atau yang sebelumnya kita panggil dengan sebutan Abi. Ternyata di dalam film ini Abi adalah seorang polisi, di mana ia merupakan polisi yang tidak kenal kompromi terhadap para penjahat. Ia akan selalu menembak para penjahat di tempat, dan hal itu sebenarnya sudah berhasil menurunkan angka kejahatan. Akan tetapi pimpinannya terus mendapatkan surat peringatan dari Komisi HAM, yang mana hal itu membuat Abi dimutasi ke kota Patna. Di kota Patna sendiri, terdapat seorang inspektur kepolisian yaitu DCP Bharatraj, di mana ia sama ahlinya seperti Abi dalam melakukan sebuah penangkapan kepada para penjahat. Beberapa penjahat mampu ia lumpuhkan seorang diri. Akan tetapi berbeda dengan Abi, Bharat tidak membunuh mereka karena dirinya tetap menghormati hukum yang berlaku. Kemudian, scene beralih ke kantor polisi kota Patna, memperlihatkan Abi yang sudah sampai di sana. Abi dengan sangat konyol menghadap Bharat yang merupakan pimpinannya, dan mereka berdua nampak berdebat karena perbedaan pandangan dan metode sebagai seorang polisi. Namun begitu, ketegangan tersebut seketika berakhir tatkala Sin mengungkap bahwa ternyata keduanya itu merupakan sahabat baik dari sejak lama. Hingga Sin pun memperlihatkan kedekatan di antara kedua keluarga itu, dan ternyata Amu adalah saudara kandung Bharat yang sudah Abi anggap sebagai saudaranya sendiri. Lalu kembali ke pekerjaan Abi. Sebagai polisi, ia mendapatkan laporan menculikan seorang anak kecil dari kakeknya. Dan setelah menerima laporan itu, dengan cepat Abi pun melakukan penyelidikan. Dan dari rekaman CCTV yang didapat, Abi menyadari bahwa penculikan tersebut sudah terencana. Dan dengan petunjuk bahwa si penjahat adalah orang kidal, Abi pun segera melakukan penyergapan. Di keesokan harinya, dengan menyamar di sebuah warung teh, Abi berhasil menyergap si penjahat kidal bersama anak buahnya, di mana dari penyergapan itu Abi mendapatkan sebuah nama, yaitu Bunti Yadav. Dan sesuai ciri khasnya, setelah mendapat info tersebut, Abi menembak mati si penculik itu. Kemudian Sin beralih ke lain tempat yang mana merupakan markas dari Bunti Yadav. Tempat itu secara tiba-tiba digerebek oleh Abi. Dan meski Abi seorang diri, pada akhirnya ia dapat menghabisi semua orang-orang Bunti Yadav. Semua penjahat dapat Abi bunuh sekalipun mereka memohon ampun. Dan saat akan membunuh Bunti, Bharat yang baru datang berusaha untuk menghentikannya karena Bharat tetaplah atasan Abi, di mana hal itulah yang membuat Bunti begitu ketakutan di scene sebelumnya. Karena penangkapan Bunti, Sundar Pandai yang merupakan pemimpin MLA dan atasan Bunti mendatangi Bharat di kantornya, dan ia yang memiliki kekuasaan dengan angkuhnya menyuruh Bharat untuk segera melepaskan Bunti. Di sini Bharat sebenarnya bersikap biasa, akan tetapi Abi yang melihatnya begitu marah dan ia langsung memukuli mereka semua. Abi tak memperdulikan sekalipun Bharat melarangnya, dan karena hal itu pula lah Bharat memecat Abi yang tak mengindahkan perintahnya.
Di beberapa hari kemudian, Amu datang mengunjungi Barat. Dan di dalam obrolan kedua saudara itu, Amu mengatakan bahwa di jalan ia sempat melihat beberapa anak dengan keadaan buta, perut diperban, dan lainnya yang mengemis di jalanan, di mana dengan cepat hal tersebut membuat Barat mengatakan bahwa ia harus pergi. Di kantornya, Barat kembali mempelajari file kasus anak yang hilang, dan Barat berusaha menggali informasi dari Bunti. Bunti yang ditakuti dengan Barat yang akan memanggil Abi akhirnya menceritakan bagaimana kejahatan yang dilakukan oleh Durga Prasad terhadap eksploitasi anak-anak dan organ-organ tubuh mereka yang dijadikan sebagai ladang bisnis. Dan hal tersebut ternyata berkesinambungan dengan Subakar, di mana dirinya yang sebagai petugas IAS diminta Barat untuk menyelidiki Durga Prasad, karena sebagai seorang menteri, Durga Prasad berada di bawah layanan Departemen IAS. Dengan semua bukti dari penyelidikan Subakar, Barat bersama 3 orang polisi akhirnya dapat menemukan tempat operasi organ tubuh ilegal yang dijalankan oleh anak buah Durga. Di tempat itu juga, Barat bertemu dengan Durga Prasad dan 2 anaknya. Dan ternyata di hari pertemuan Subakar dan Mahantes di awal scene, Subakar dibunuh oleh Aditya sesaat ketika ia akan pergi, dan mayatnya dicor di bangunan tersebut. Fakta tersebut benar-benar membuat Barat marah. Dan tak hanya hal itu, ternyata salah satu bawahan polisi yang Barat bawa adalah seorang pengkhianat yang dengan cepat membunuh 2 polisi lainnya karena dijanjikan imbalan 10 lak untuk 1 peluru. Dan pistol Barat pun sudah dikosongkan pelurunya oleh Yadav sebelumnya. Selain itu, Barat juga ditunjukkan sebuah video call di mana istrinya Racu sudah dibuat babak belur. Barat begitu terpukul, dan Racu sendiri sebagai seorang istri tak ingin melihat suaminya lemah sebagai seorang polisi karena dirinya. Dan karena hal itu pula lah Racu memutuskan untuk menembak dirinya sendiri. Barat pun menjadi murka dan ia berusaha melawan dengan menghajar mereka satu persatu meski kini ia hanya seorang diri. Akan tetapi di tengah penghajaran itu pistol Arjun dengan cepat menembus dadanya dan Barat pun dapat tewas di tempat. Amu yang melihat kakak dan iparnya terbujur kaku pada saat yang bersamaan begitu bersedih dibuatnya. Begitu juga dengan Abi beserta keluarganya yang mana Abi dan Barat merupakan sahabat baik yang begitu dekat dari sejak kecil. Beranjak dari kisah duka dalam film, Abi berusaha untuk mencari keadilan terhadap kematian Barat. Dan karena atasannya seorang yang jujur, atasannya pun mendukung penuh Abi dalam penyamarannya, di mana kepindahan Abi ke samping rumah ayah Subakar itu termasuk ke dalam penyamarannya. Sedangkan di tempat Durga sendiri, dirinya mulai mencari keberadaan Aditya. Dan saat ia menelpon ke ponsel Aditya, mereka semua diarahkan ke sebuah bangunan setengah jadi. Dan Aditya nampak sudah tewas digantung di seberang bangunan tersebut. Ternyata hal tersebut merupakan perbuatan dari Amu dan Abi, di mana penculikan Amu pada scene sebelumnya memang rencana dari Abi, dan Amulah yang menembak mati Aditya. Dengan suara yang begitu gemetar, Amu pun memperingati Durga dan menaklukkan kesombongan Durga yang begitu besar sebelumnya. Kemudian, scene-scene pada film pun secara berganti memperlihatkan aksi-aksi penangkapan dan penyergapan yang dilakukan oleh Abi secara serentak. Inspektur Kiran yang sebelumnya dipecat pun diangkat kembali menjadi polisi, dan si polisi Bahlul hanya bisa terdiam melihatnya. Tidak hanya itu, Durga dan Arjun hanya bisa terdiam dan tertunduk menyaksikan pemberitaan media mengenai runtuhnya satu persatu kerajaan bisnis keluarga Prasad. Dan singkatnya, di satu waktu, Abi ditabrak oleh sebuah truk yang kemudian memperlihatkan Abi yang sudah dalam keadaan terikat dikelilingi oleh orang-orang Durga Prasad. Durga Prasad yang juga ada di sana masih saja angkuh dan merasa menjadi dewa. Ia ternyata sudah menangkap keluarga Abi, namun itu tak lantas membuat Abi goyah. Sedangkan Abi yang sudah merasa bosan duduk terikat pun dengan cepat dapat melepaskan diri dari ikatan tersebut. Abi yang seorang diri terus menghajar orang-orang Durga satu persatu, termasuk juga Arjun si putra sulung dengan disaksikan oleh Durga yang tidak beranjak sedikit pun dari kursinya itu.
Hingga pada akhirnya semua anak buah Durga dapat tumbang dan Arjun dapat ditusuk pedang di perutnya oleh Abi yang membuat Durga langsung menghampiri anaknya yang terluka itu. Abi pun dengan cepat menduduki kursi Durga dan memperingatkan Durga bahwa Abhishek tidak pernah tunduk hanya pada kekuasaan Durga. Sudah merasa cukup basa-basi, Abi pun memanggil Amu, dan sama seperti kepada Aditya, Abi mempersilahkan Amu untuk menembak ayah dan anak itu agar dapat membalaskan dendam kematian kakaknya. Terdengar dua suara tembakan, dan film Rustum pun berakhir. So guys, itulah alur cerita dari film Rustum tahun 2019. Jika suka dengan video ini, klik tombol like-nya ya. Dan kalian wajib subscribe untuk dapat terus mendukung channel Mantap Film. Akhir kata, thanks for watching. See you on the next video. And Hallelujah!